Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Anggun Nurandita dengan NIM 21211111355, kelas 3C Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang materi pertemuan kedua ini tentang kategori hukum dalam Islam dan kedudukan fikih siasa dalam sistematika hukum Islam. Baik, kategori hukum dalam Islam itu ada tiga aspek, yaitu yang pertama syariah. Syariah itu adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dengan didasarkan pada kitabullah suci Islam, khususnya pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua yaitu fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan manusia dengan Allah atau Tuhan. Yang ketiga yaitu tentang hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dengan didasarkan kitab suci Islam, yaitu mengacu pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah dan dikontraskan dengan fikih yang mengacu pada interpretasi ilmiah manusia. Materi yang selanjutnya yaitu tentang prinsip hukum Islam. Itu ada 5. Yang pertama itu tauhid. Tauhid itu adalah ketetapan dalam kalimat ilaha illallah. Kemudian yang kedua keadilan. Keadilan dalam hukum Islam, keadilan meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri maupun dengan manusia yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu persamaan, yaitu Islam mengenal egalit sehingga menganggap manusia adalah makhluk. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu tolong menolong, yaitu prinsip yang meningkatkan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik dan estetika hukum Islam, yaitu ada 6. Yang pertama itu takamul, yaitu menghimpun segala sudut yang berbeda-beda dalam satu kesatuan. Kemudian yang kedua universal, yaitu hukum Islam mencakup seluruh manusia di dunia. Kemudian yang ketiga akhlak atau moralitas, yaitu tentang eratnya relasi antara moral dan hukum. Kemudian yang keempat sempurna, yaitu hukum Islam bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Kemudian yang kelima yaitu elastis dan sistematis. Hukum Islam bersifat luas di segala bidang. Kemudian yang terakhir yaitu harokat adalah hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang. Kemudian B, kedudukan fikih siasa dalam sistematika hukum Islam itu ada 3 aspek, yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian yang kedua hubungan manusia dengan diri sendirinya, kemudian yang ketiga hubungan manusia dengan makhluk sosial atau masyarakat. Baik, melanjutkan materi selanjutnya yaitu fikih, yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukallaf dari segi ucapan, pekerjaan. Itu meliputi 2 perkara pokok. Yang pertama yaitu fikih ibadah atau hukum ibadah, yang mana hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari fikih ibadah adalah bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua yaitu fikih muamalah atau hukum muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara
sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akibat jinayah, ganti rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama-sama ada secara privat maupun publik. Baik, materi yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Dalam sistematika hukum Islam, fikih siyasah mempunyai kedudukan untuk memainkan peranan penting di dalam hukum agama Islam. Hal ini dikarenakan fikih siyasah merupakan ilmu yang berperan dalam menjalankan hukum Islam bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memerlukan fikih siyasah dalam memikirkan dan merumuskan menetapkan bentuk kebijakan politik secara praktis yang guna bagi kemaslahatan masyarakat muslim serta masyarakat yang berbeda keyakinan. Tanpa adanya pemerintah yang islami, pemerintah yang menjalankan konsep fikih siyasah, maka suka terjaminnya keterlaluan hukum Islam sebagai hukum bagi seluruh masyarakat muslim. Dengan demikian, fikih siyasah dapat menjamin umat Islam dari segala hal yang dapat memberikan baik bagi diri mereka masing-masing maupun orang lain. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.